Dokter, aku pingin nih punya pipi yang tirus. Ada nggak sih saran treatment yang cocok buat nirusin pipi, dok? Nah, kasus untuk pipi yang tirus itu treatmentnya sebetulnya banyak. Untuk menentukan sesuatu treatment yang cocok untuk teman-teman itu kita perlu analisa dulu sebetulnya area pipi mana yang diinginkan untuk tirus. Pipi biasanya kita bisa bagi 3 bagian, di mana wajah itu kita bagi 3 dulu, area atas, area tengah, area bawah. Area bawah ini yang dimaksud area pipi. Area pipi ini biasanya kita bisa bagi 3 dulu, area depan, area tengah, dan area belakang. Kita perlu lihat yang dimaksudkan tadi mau tirus itu area mana yang dikeluhkan. Misal contoh, yang paling gampang kita area belakang. Area belakang ini biasanya treatmentnya kita bisa lakukan treatment botox di area belakang. Jadi teman-teman kalau di botox evaluasinya sebetulnya pipinya pipi yang belakang. Berikutnya pipi yang tengah. Yang tengah ini cukup banyak yang bisa teman-teman lakukan. Mulai dari filler, mulai dari meso untuk suntik penghancur lemak, mulai dari liposuction untuk sedot lemak, mulai dari buccal fat removal untuk diambil lemaknya, dan terakhir bisa juga lewat HIFU, Ultera, atau bisa juga dengan benang. Nah, area depan ini bisa kita pakai dengan filler. Jadi kalau ada orang untuk nirusin pipi bisa nggak sih dengan filler? Bisa, tapi tergantung kasusnya nanti yang seperti apa. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam untuk salah satu jenis treatment aja, yaitu benang. Benang itu biasanya bagus untuk dikerjakan di area tengah. Area tengah yang bagus untuk benang, teman-teman perlu bedakan lagi bahwa area tengah ini benang itu biasanya kita bagi 3 kriteria benang. Yang pertama threadlift biasa. Threadlift biasa itu biasanya benangnya fungsinya lebih ke arah untuk tightening. Jadi untuk kasus yang kendornya nggak begitu parah, shaggingnya, dia hanya minor untuk tightening aja. Itu biasanya kita bisa pakai untuk jenis benang yang threadlift biasa. Threadlift ini punya keunggulan, pemasangannya relatif mudah, relatif nggak ada waktu penyembuhan, resiko biru, resiko lain-lain tidak ada. Hampir minimal lah kalau saya katakan tidak ada orang tertentu yang memang gampang biru atau lebam. Yang kedua kita bisa juga pakai teori benangnya, teknik benangnya, kita pakai benang yang pull cork atau tarik benang yang dikenal. Tarik benang ini biasanya benangnya kita masukkan kita sembunyikan lewat daerah hairline. Hairline itu bisa juga kita ambil di daerah rambut supaya nggak ketahuan bekasnya. Jadi benangnya itu masuk dari arah atas ini masuk ke bawah untuk ditarik. Jadi dia ada fungsi mekanik untuk penarikannya. Treatment yang kedua ini biasanya untuk kasus yang kita lakukan untuk lifting, jadi untuk mengangkat. Dari yang treatment yang pertama tadi, treatment yang kedua ini otomatis lebih invasif, hasilnya juga lebih agresif, tapi dia punya resiko biru, resiko waktu penyembuhan tetap lebih ada dibandingkan yang pertama. Atau yang terakhir kita bisa pakai jenis benang yang pull cork atau silhouette soft. Silhouette soft ini efek penarikannya lebih dramatis. Dia bahkan bisa tidak hanya untuk pipi, untuk foxy eye juga dia lebih bagus. Dan benang ini biasanya untuk kasus yang kendornya, shaggingnya parah. Jadi dia mungkin kalau teman-teman mau di kompetitornya lagi itu mungkin bisa dibandingkan dengan mini facelift. Tapi untuk kasus yang mana yang tepat untuk teman-teman perlu konsultasikan lebih lanjut apakah cocoknya treatmentnya itu untuk treatment yang apa aja. Tidak selalu benang itu bagus, tapi kalau misalnya indikasinya sudah jelas, tepat, produknya tepat, tekniknya bagus, konsultasi yang bagus, hasilnya didapat oleh teman-teman akan prima.